Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Aja Mathematics. Di video ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang PBDB, ya, penerimaan peserta didik baru Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2022. Setelah sebelumnya saya membahas bagaimana mulai dari prinsip dan dasar hukum PBDB, ya, lalu ada jalur PBDB, ada 4 jalur yang tahun ini digunakan. Lalu apa saja persyaratannya dan juga daya tampung, ya, data calon peserta didik baru dan daya tampungnya, serta bagaimana perbandingan kuota pada jalur PBDB tahun ini, ya, dibandingkan dengan yang tertera pada Permendikbud tahun 2021. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan dengan saya akan membahas perbandingan tiap jalur PBDB tahun 2021 dengan tahun 2022, artinya dengan tahun yang lalu, ya, kita akan bandingkan mulai dari jalur prestasi, afirmasi, lalu zonasi dan juga jalur PTO. Ya, setiap jalur PBDB-nya akan saya bahas apa sih perbedaannya yang tahun kemarin dengan yang tahun ini, ya. Pasti juga semuanya ingin mengetahuinya. Oke, kita lihat yang pertama untuk jalur prestasi. Oke. Pada PBDB tahun lalu, jalur prestasi di situ ada satu poin tentang poin penilaiannya, ya, namanya adalah persentil nilai rapot. Nah, di sini ada perbedaan pada jalur prestasi tahun lalu dengan tahun ini, yaitu bahwa pada tahun lalu, tahun 2021, nilai persentil nilai rapot ini dipengaruhi atau ditetapkan berdasarkan akreditasi dari sekolah asalnya, ya. Nah, bahwa kalau sekolah asalnya terakreditasinya A, maka 30%, ya, dari seluruh peserta didik angkatan tersebut itu memiliki bobot nilai persentil nilai rapotnya adalah sebanyak 100, ya, skornya 100 gitu. Jadi ibaratnya gini, misalkan sebuah sekolah memiliki jumlah murid sebanyak 100 siswa, ya, maka dan juga sekolah tersebut memiliki akreditasinya adalah A, maka 30 orang teratas, ya, dari nilai rapot, berarti 30 orang yang nilai rata rapotnya paling tinggi itu memiliki atau diberikan skor 100 untuk persentil nilai rapot. Oke, bisa dipahami, ya. Sedangkan untuk sekolah yang terakreditasi B, dari 100 siswa tadi hanya 20 orang, yaitu 20% dari 100, ya, tadi, ya. Itu 20 orang yang mendapatkan skor 100 pada nilai persentil rapot tadi. Sedangkan kalau sekolah asalnya terakreditasinya adalah C, maka hanya 10 orang saja atau 10% dari 100 siswa tadi yang memiliki atau diberikan nilai 100. Nah, kalau misalkan jumlah siswanya lebih dari 100 bagaimana? Ya, tinggal hitung sendiri, ya. Ya, dikalikan saja. Misalkan jumlah muridnya bukan 100 tapi 200 misalkan, ya. Tinggal dikalikan saja. 30% kali 200, lalu 20% kali 200 dan sebagainya. Seterusnya seperti itu, ya. Nah, itu pada tahun yang lalu. Perlu diinformasikan juga bahwa nanti nilai 100 tadi diberikan pada masing-masing, ya, 30%, 20% dan 10% yang teratas dari masing-masing sekolah yang terakreditasi A, B, dan C tadi. Lalu selebihnya bagaimana? Yang skor yang nilainya misalkan di urutan ke-31 untuk yang akreditasi A. Nah, maka selain dari yang nilai 100 itu mereka diberi nilai 60. Gitu peraturannya, ya. Jadi hanya ada skor 100 dan 60. Itu untuk persentil nilai rapot. Oke, itu, ya. Dan juga poin berikutnya adalah yang perlu diingat bahwa nanti nilai persentil rapot itu pun masih harus dikalikan lagi dengan persentase penilaian secara keseluruhan. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang poin yang tadi saya sebutkan, ya. Bagaimana cara menghitung nilai keseluruhan dari masing-masing
jalur. Nanti ada saya buatkan penjelasannya. Oke, kita lihat dulu untuk berikutnya di PBDB tahun 2022. Tahun ini nih yang berlaku adalah bahwa pada sekolah terakreditasi A, oke ya, di sebelah sini ya, sekolah yang terakreditasi A itu yang mendapat skor 100 adalah yang peringkat 1 sampai 15. Oke, tadi diasumsikan bahwa misalkan jumlah muridnya adalah 100 orang. Berarti untuk sekolah yang terakreditasi A itu hanya yang peringkat 1 sampai 15 saja yang diberikan skor 100. Paham ya? Oke. Nah, terus berikutnya gimana? Untuk yang peringkat 16 sampai 30 itu diberi skor 90. Nah, ini bedanya ya antara yang tahun ini dengan yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin hanya ada 2 macam nilai saja, yaitu 100 dan 60. Nah, di tahun ini ada beberapa murid yang mendapatkan nilai 90, 80, 70 dan paling kecil adalah 60. Ya, jadi itu bedanya dengan tahun yang lalu. Tahun lalu hanya rentang maksimal 100 sama 60 itu saja. Tidak ada antara 60 sama 100, tidak ada. Nah, di tahun ini ada. Perbedaannya untuk sekolah yang terakreditasi A ini kita lihat nih, peringkat yang dapat nilai 100 itu peringkat 1 sampai 15. Artinya 15% teratas ya. Nah, terus 15% berikutnya, ini kelipatan 15% kelihatannya ya. Itu 90 skornya. 15% berikutnya lagi 80, 15% berikutnya lagi 70. Nah, di bawahnya 60% berarti ya, urutan ke 61 sampai urutan ke 100, kalau ada 100 siswa, itu skornya adalah 60 semuanya. Gitu ya. Nah, bedanya dengan yang akreditasi B gimana? Kita lihat. Untuk akreditasi B. Nah, di sini kita lihat untuk peringkatnya yang mendapatkan skor 10 itu hanya 10 murid teratas ya, yang nilai rata-rata paling tinggi. Dari total tadi misalkan diasumsikan muridnya ada 100 orang ya. Peringkat 1 sampai 10 dapat skor 100, peringkat 11 sampai 20 skornya 90, dan ini kelihatannya ada kelipatan 10% ya dari masing-masing skor tadi. Nah, itu. Dan berikutnya 21 sampai 30 skornya 80, 31 sampai 40 skornya 70, dan setelah itu ya, setelah 40 urutan ke-40 ya, artinya ke urutan ke-41 sampai 100 ya, sampai paling bawah itu skornya adalah 60. Dan satu lagi untuk akreditasi C kita lihat. Nah, ini skornya adalah ya, semakin menurun tadi ya. Nah, kalau tadi yang dapat skor 100 untuk akreditasi A 15 orang dari 100 ya. Untuk yang B 10 orang dari 100. Nah, sedangkan kalau sekolah asalnya itu memiliki nilai akreditasinya adalah C, itu hanya 5 orang teratas saja yang punya diberikan nilai skor 100. Oke, jadi kelipatannya kita lihat kelipatan 5 ya untuk peringkat di sekolah yang akreditasinya adalah C. 1 sampai 5 100, 6 sampai 10 90, 11 sampai 15 80, 16 sampai 20 70 skornya, dan berarti banyak sekali yang mendapatkan nilai skornya 60 ya, dari yang peringkatnya 21 sampai dengan yang peringkatnya 100 tadi ya, dengan asumsi tadi jumlah muridnya adalah 100 orang. Oke. Dan kembali tadi diingatkan bahwa skor-skor ini masih harus dikalikan lagi dengan persentase penilaian secara keseluruhan ya, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Baik, ini untuk yang jalur prestasi perubahannya itu saja ya pada persentil nilai rapot, melainkan untuk penilaian yang lainnya tidak ada perubahan. Oke, berikutnya di jalur yang kedua yaitu jalur afirmasi. Kita lihat pada PBDB tahun lalu 2021, jenjang SMP, SMA dan SMK afirmasi prioritas pertama tidak dilakukan seleksi. Oke, artinya ketika ada calon peserta didik ya yang masuk kategori afirmasi prioritas pertama. Oh ya, ini tentang afirmasi prioritas pertama ini akan saya lebih jelaskan lagi nanti di video tersendiri ya dari masing-masing jalur, biar lebih jelas lagi saya
Oke, jadi saya buat dalam video tersendiri biar saya bisa menjelaskannya lebih detail lagi seperti itu. Nah, untuk PBDB di tahun 2022 ini kita lihat apa perbedaannya dengan tahun kemarin ya. Yang pertama bahwa jenjang SMP, SMA afirmasi prioritas pertama dan prioritas kedua jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi, yaitu menggunakan zonasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Nah, ini yang perlu dicatat ya, bahwa jika ada kelebihan dari daya tampung yang ada ya, maka akan dilakukan seleksi. Dan 3 tadi kategorinya itu zonasi, pilihan sekolah, dan juga waktu mendaftar. Itu untuk jenjang SMP dan SMA. Melainkan untuk jenjang SMK, nah di sini afirmasi prioritas pertama dan prioritas kedua jika jumlah daftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi menggunakan indeks prestasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Oke, di sini juga lebih menjelaskan lagi tentang bahwa pada jenjang SMK di sini tidak ada jalur zonasi ya, yang sudah saya jelaskan di video berikutnya. Mengingat jumlah dari sekolah SMK terbatas sekali di DKI Jakarta ini. Jadi yang digunakan tadi indeks prestasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Itu perbedaan jika menggunakan jalur afirmasi untuk tahun ini. Baik, lanjut berikutnya untuk yang zonasi. Pada tahun lalu jalur zonasi yang pertama, zonasi prioritas pertama yang didasarkan dengan RT domisili CPDB sama dengan RT sekolah. Artinya adalah calon peserta didik yang rumahnya domisilinya itu dalam RT yang sama dengan sekolah yang didaftarkan itu masuk zona prioritas pertama atau zona 1 ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, zona prioritas kedua itu didasarkan dengan RT di domisili CPDB berbatasan langsung ya atau bersinggungan dengan RT sekolah. Oke, di sini masuk kategori prioritas kedua. Jadi tidak sama RT tempat tinggalnya dengan RT sekolah, namun berbatasan langsung ya, mungkin sebelahnya gitu kan. Nah, sehingga itu masuk zona prioritas kedua. Itu pada PBDB tahun lalu 2021. Baik, nah sekarang bagaimana untuk PBDB di tahun ini 2022 untuk zonasi ya. Yang pertama, zonasi prioritas pertama diperuntukkan bagi A. Calon peserta didik baru yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah. Jadi kelihatannya sama ya dengan yang tahun kemarin ya, yang RT-nya sama dengan RT sekolah. Atau ada 2 berarti nih untuk zona yang pertama nih, calon peserta didik baru berdomisili di RT yang berbatasan langsung bersinggungan dengan RT sekolah. Oke, dalam hal ini barangkali dalam lingkup yang lebih luas tadi ya, atau kalau saya dengar dari penjelasan narasumber tadi di sosialisasi tadi pagi adalah yang masih dalam satu kelurahan, itu masuk dalam zona prioritas pertama gitu. Nah, jadi pada tahun ini zona prioritas pertama itu lebih luas skopnya ya. Oke, ini akan saya lebih jelaskan lebih rinci lagi nanti di video tersendiri juga ya, untuk video penjelasan tentang jalur zonasi. Oke, biar lebih detail lagi. Ya, ini untuk informasi awalan saja. Lalu bagaimana dengan zona prioritas yang kedua? Ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang domisilinya di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan. Nah, jadi ini yang berbeda dengan tahun yang lalu ya. Tahun ini ada yang namanya pemetaan yang di situ masuk ke dalam zona prioritas kedua. Ya, betul. Nanti saya akan rincikan lagi penjelasannya di video tersendiri. Oke, baik, kita lanjut ke jalur yang keempat, yaitu jalur PTO atau perpindahan tugas orang tua. Nah, di tahun yang lalu 2021
itu tertera keterangan calon peserta didik baru yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Di sini tanggal pendaftarannya kita gunakan tanggal 1 Juni ya, 1 Juni. Nah, setelah dievaluasi, ternyata kalimat yang benar adalah bukan paling singkat ya, melainkan paling lama. Nah, nih di tahun ini mulai berlaku bahwa untuk jalur PTO di situ SK penugasan orang tua murid tersebut itu harus paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran, itu tanggal 1 Juni. Jadi tanggal awal pendaftaran digunakan tanggal 1 Juni 2022 misalkan. Nah, maka surat tugas yang didapatkan itu harus tertanggal paling lama, yaitu 1 Juni 2021 ya. Artinya berlakunya paling lama 1 tahun, tidak boleh lebih ya. Sehingga kalau SK-nya misalkan sebelum tanggal 1 Juni 2021 ya, misalkan bulannya adalah bulan Mei atau bulan April ya, maka itu tidak diakui ya. Jadi itu untuk keterangan jalur PTO ya yang berubah dari tahun lalu dengan tahun yang sekarang ini. Baik, demikian mungkin penjelasan untuk bagaimana perbandingan tiap jalur ya, mulai tadi prestasi, afirmasi, zonasi, dan jalur PTO untuk PPDB tahun 2021 dan 2022. Baik, berikutnya video yang berikutnya saya akan membahas masing-masing dari tiap jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi di sini yang berlaku pada tahun 2022 ini ya, secara lebih detail lagi, secara lebih rinci lagi. Mudah-mudahan bisa lebih memberikan penjelasan yang lengkap untuk calon orang tua peserta didik baru ya. Baik, demikian maksudnya untuk orang tua calon peserta didik baru ya, betul ya. Oke, demikian untuk video kali ini ya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe ya untuk channel ini biar tidak ketinggalan info-info yang bermanfaat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.